Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Teresa Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah kondisi di mana terjadinya pertentangan antara individu dengan individu lain atau antara individu dengan kelompok. Konflik akan timbul dari adanya perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya perbedaan fisik, kepentingan, nilai kebutuhan, dan pola perilaku antara individu maupun kelompok yang ada dalam masyarakat. Perbedaan tersebut bisa memicu terjadinya sebuah konflik sosial ketika sistem sosial masyarakatnya tidak bisa mengakomodasi perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama itu perbedaan antara individu. Setiap orang memiliki perasaan, pendirian, dan pendapat. Perbedaan inilah yang bisa menjadi pemicu konflik jika tidak saling memiliki sikap saling pengertian antara satu sama lain. Yang kedua itu perbedaan kebudayaan. Masyarakat memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik jika tidak adanya sikap saling toleransi antara satu sama lain. Faktor penyebab konflik yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Faktor inilah yang bisa memicu konflik jika tidak adanya kompromi. Berikut adalah dampak-dampak dari konflik sosial. Dampak dari konflik sosial ini dibedakan menjadi dua dampak. Yang pertama itu dampak negatif dan dampak positif. Pertama-tama yang saya akan jelaskan di sini adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu perpecahan. Konflik bisa merusak hubungan antara individu atau kelompok, memicu permusuhan dan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua itu kerusakan fisik dan material. Konflik seringkali disertai dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kerusakan pada properti, infrastruktur, dan bahkan hilangnya nyawa. Yang kedua adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah perubahan sosial. Konflik dapat memicu perubahan sosial yang positif seperti peningkatan kesadaran akan ketidakadilan atau dorongan untuk reformasi. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran. Cara konflik dapat meningkatkan kesadaran adalah dengan memperjelas masalah. Konflik dapat membawa masalah sosial yang tersembunyi ke permukaan. Hal ini memaksa masyarakat untuk mengakui keberadaan masalah-masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat. Berikut adalah jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu lain karena masalah pribadi. Misalnya itu pertengkaran antara dua teman dikarenakan sebuah kesalahpahaman. Yang kedua itu konflik antar kelas sosial. Konflik ini terjadi antara kelompok-kelompok yang berbeda tingkat ekonominya. Contohnya itu konflik antara buruh dengan pemilik pabrik. Yang ketiga itu konflik politik. Konflik ini berkaitan dengan kekuasaan dan pemerintahan. Contohnya itu konflik antara partai politik yang berbeda pandangan. Yang keempat adalah konflik rasial. Konflik rasial terjadi karena perbedaan ras atau suku. Contohnya itu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang terakhir adalah konflik agama. Konflik agama terjadi antara kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan agamanya. Yang terakhir adalah cara menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama itu dengan cara mediasi. Mediasi dalam kamus sosiologi diartikan sebagai usaha penyelesaian konflik oleh pihak ketiga tanpa memberikan keputusan yang bersifat mengikat. Pihak ketiga dalam mediasi bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berkonflik. Yang kedua itu dengan cara konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama.